Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormatin Ibu Nurul Ofia Oktawati, SPI MSI, selaku mata kuliah Pengolahan Data Sosial Ekonomi Perikanan, dan yang telah memberikan tugas untuk membuat materi tentang pengolahan data sosial ekonomi perikanan, yang dimana materi ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman yang telah menonton video saya. Semoga dalam materi ini saya sampaikan bisa mudah dimengerti dan mudah untuk dipahami. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Riko, saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Prodi saya adalah Sosial Ekonomi Perikanan. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Data sosial ekonomi perikanan memegang peran penting dalam pengolahan dan membangun sektor perikanan. Informasi yang terkumpul dari data tersebut membantu para pembuat kebijakan, pengelola, dan pelaku industri untuk memahami dinamika sosial ekonomi yang mempengaruhi sektor perikanan. Hal ini penting karena sektor perikanan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang luas. Dengan pemahaman yang baik tentang data sosial ekonomi perikanan, dapat diambil keputusan yang lebih tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, dan meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui dan meningkatkan kualitas data sosial ekonomi perikanan guna mendukung pengambilan kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis bukti. Yang kedua, ada definisi pengolahan data. Pengolahan data sosial ekonomi perikanan adalah proses pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian informasi yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dalam sektor perikanan. Proses ini melibatkan pengumpulan data tentang berbagai variabel seperti jumlah nelayan, jenis alat tangkap yang digunakan, produksi ikan, pendapatan nelayan, akses terhadap sumber daya, kondisi sosial ekonomi komunitas nelayan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Data ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi sosial ekonomi dalam sektor perikanan, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan, mengidentifikasi masalah, serta merancang program dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan keberlanjutan sektor perikanan secara keseluruhan. Baik, yang ketiga, pentingnya pengolahan data dalam konteks perikanan. Pengolahan data dalam konteks perikanan sangatlah penting karena memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sektor perikanan, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengolahan data penting dalam konteks perikanan. Yang pertama itu pengambilan keputusan berbasis bukti. Jadi data yang diolah memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengolah sumber daya perikanan. Informasi yang akurat dan terkini membantu dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat nelayan dan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengolahan sumber daya dengan menganalisis data tentang jumlah stok ikan, pola penangkapan, dan praktek pengolah lainnya, dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif untuk menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan. Hal ini membantu mengurangi risiko overfishing dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Data tentang pendapatan,
aspek terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi lainnya, membantu dalam merancang program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Dengan demikian, pengolah data mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial di daerah pesisir. Yang keempat, monitoring dan evaluasi program dan kebijakan. Data yang terus-menerus dipantau dan dievaluasi memungkinkan untuk menilai efektivitas program dan kebijakan yang telah diterapkan. Hal ini memungkinkan penyesuaian yang diperlukan dalam pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas intervensi dalam sektor perikanan. Dengan demikian, pengolahan data tidak hanya membantu dalam memahami kondisi saat ini, tetapi juga berperan penting dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam sektor perikanan. Yang keempat, sumber data sosial ekonomi perikanan dan contoh data yang dapat digunakan. Sumber data sosial ekonomi perikanan dapat diperoleh dari berbagai lembaga dan organisasi, termasuk pemerintah, badan statistik, lembaga riset, dan organisasi internasional seperti FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian. Contoh data yang sering digunakan meliputi: yang pertama itu data produksi, jumlah tangkapan ikan, produksi budidaya, dan produksi hasil laut lainnya. Yang kedua, data ekspor dan impor, volume dan nilai ekspor dan impor ikan dan produk perikanan. Yang ketiga, ada data harga jual ikan dan produk perikanan di pasar lokal, regional, dan internasional. Yang keempat, data pendapatan rumah tangga dari sektor perikanan termasuk nelayan dan petani ikan. Yang kelima, data pekerjaan, jumlah dan jenis pekerjaan dalam sektor perikanan seperti nelayan, petani ikan, dan pekerja pengolahan hasil perikanan. Yang keenam, data akses sumber daya, informasi tentang akses nelayan terhadap sumber daya perikanan seperti izin penangkapan dan akses ke perairan. Yang ketujuh, data konsumsi, pola konsumsi ikan dan produk perikanan di tingkat lokal dan nasional. Contoh sumber dari data yang dapat digunakan adalah Badan Pusat Statistik atau disebut BPS untuk data sosial ekonomi Indonesia, Departemen Perikanan dan Kelautan atau disebut KKP untuk data sektor perikanan, dan FAO untuk data perikanan global. Misalnya data produksi ikan dari BPS dan harga ikan dari pasar lokal, dan data pendapatan nelayan dari survei yang dilakukan oleh KKP. Yang kelima ini metode pengolahan data dan metode analisis data. Yang pertama, teknik pengumpulan data melalui wawancara. Jadi ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Terus ada kuesioner menggunakan formulir tertulis dengan pertanyaan terstruktur yang diisi oleh responden. Juga ada sedikit observasi, kayak mengamati secara langsung situasi atau perilaku yang relevan dengan sosial ekonomi perikanan. Terus yang kedua ini ada metode analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang dimana menggunakan metode statistik untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik dasar dari data seperti median, dan deviasi standar. Terus yang kedua ada analisis regresi. Regresi ini digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel-variabel yang ada, seperti hubungan antara faktor sosial ekonomi dan produktivitas perikanan. Terus ada juga analisis kualitatif juga ini, kayak menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami makna dari data sosial ekonomi perikanan, seringkali melalui analisis konten atau analisis tematik. Terus ada analisis spasial ini seperti memanfaatkan teknik
geospasial untuk memahami distribusi spesial dari variabel-variabel sosial ekonomi perikanan dan hubungannya dengan faktor-faktor geografis lainnya. Baik, yang keenam ini ada data indikator sosial ekonomi yang digunakan dalam menganalisis data perikanan. Jadi indikator sosial ekonomi yang digunakan dalam menganalisis data perikanan ini dapat mencakup yang pertama itu pendapatan rumah tangga. Jadi pendapatan rumah tangga ini menunjukkan kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta juga investasi dalam jangka panjang gitu. Terus yang kedua itu ada pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita ini rata-rata yang diterima setiap individu dalam suatu populasi, yang dimana memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan di antara penduduk. Terus ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini menunjukkan gimana tingkat pencapaian pendidikan dari individu atau populasi yang dapat mempengaruhi akses terhadap peluang ekonomi dan sosial. Terus ada tingkat melek huruf, ini merupakan persentase populasi yang memiliki kemampuan membaca dan menulis yang sangat berdampak pada partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Terus ada akses pasar. Jadi jarak ke pasar ini kayak menunjukkan seberapa jauh lokasi perikanan dari pasar atau pusat distribusi, yang dapat mempengaruhi biaya transportasi dan aksesibilitas pasar. Terus ada akses infrastruktur pasar, di mana meliputi akses fasilitas penanganan, penyimpanan, dan distribusi yang dapat mempengaruhi efisiensi harga jual produk perikanan. Terus ada tingkat kesejahteraan. Jadi tingkat kesejahteraan ini merupakan indikator holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan, yang memberikan gambaran tentang kesejahteraan secara keseluruhan dari individu atau masyarakat. Terus ada tingkat ketenagakerjaan. Jadi ini menunjukkan persentasenya juga populasi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti nelayan, petani ikan, atau pekerja di sektor perikanan lainnya. Bisa disimpulkan juga bahwa indikator ini digunakan untuk memahami kondisi sosial ekonomi dalam sektor perikanan, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan perikanan. Baik, jadi yang ketujuh ini ada contoh elemen data yang dimasukkan dalam analisis data sosial ekonomi perikanan. Jadi data sosial ekonomi perikanan ini menggunakan berbagai jenis grafik, tabel, dan diagram yang relevan. Berikut contoh beberapa elemen yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada grafik garis. Jadi grafik garis ini dapat digunakan untuk seperti menampilkan tren waktu dari variabel sosial ekonomi seperti pendapatan perikanan dari waktu ke waktu. Terus ada diagram batang. Jadi diagram batang ini dapat membandingkan antara variabel sosial ekonomi antara beberapa kelompok, misalnya kayak pendapatan per kapita dari beberapa daerah perikanan yang berbeda. Terus ada tabel perbandingan. Tabel perbandingan ini dapat digunakan untuk menampilkan data sosial ekonomi dari beberapa variabel secara terperinci. Misalnya juga
pendapatan, tingkat pendidikan, dan akses pasar dari beberapa wilayah perikanan. Terus yang keempat itu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini dapat digunakan untuk menunjukkan proporsi dari suatu variabel tertentu. Misalnya juga proporsi nelayan yang memiliki akses pasar yang baik dibandingkan yang tidak memiliki akses pasar. Terus yang kelima ada grafik histogram. Grafik histogram ini dapat menampilkan distribusi frekuensi dari suatu variabel tertentu, misalnya distribusi pendapatan rumah tangga di antara nelayan. Jadi interpretasi juga ini hasil analisis harus mencakup penjelasan tentang tren yang diamati, perbedaan signifikan antara kelompok atau wilayah, serta implikasi sosial dan ekonomi dari temuan tersebut. Misalnya jika terdapat peningkatan pendapatan perikanan dari waktu ke waktu, interpretasi dapat mencakup faktor-faktor yang memungkinkan menyebabkan peningkatan yang tersebut dan dampak terhadap kesejahteraan nelayan. Baik, selanjutnya nomor yang ke-8 ini tentang implikasi dan rekomendasi. Jadi, implikasi dari temuan data terhadap kebijakan ini dan program pengembangan perikanan dapat mencakup yang pertama, peningkatan akses pasar. Jadi temuan bahwa sebagian besar nelayan memiliki akses terbatas ke pasar karena dapat mengindikasikan perlunya investasi dalam struktur pasar seperti pembangunan fasilitas, penyimpanan, dan distribusi, serta pengembangan jaringan transportasi yang efisien. Yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia. Jika temuan menunjukkan tingkat pendidikan yang rendah di antara nelayan, maka diperlukannya program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam manajemen perikanan, teknik penangkapan yang berkelanjutan, dan manajemen usaha. Yang ketiga ini ada pengelolaan sumber daya perikanan. Jika data menunjukkan penurunan jumlah tangkapan ikan, implikasinya bisa jadi adanya masalah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kebijakan pengelolaan perikanan yang lebih ketat dan berkelanjutan seperti kuota penangkapan, zona larangan penangkapan, atau pembatasan alat tangkap mungkin diperlukan. Terus rekomendasi untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi dalam sektor perikanan juga meliputi yang pertama pemberdayaan nelayan seperti memberikan pelatihan, keterampilan, dan akses ke teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perikanan mereka. Yang kedua ada diversifikasi pendapatan, seperti mendorong diversifikasi mata pencarian dengan mengembangkan sektor pariwisata perikanan, juga budidaya perairan atau industri pengolahan hasil perikanan. Terus yang ketiga ada pengembangan infrastruktur. Jadi investasi dalam infrastruktur ini seperti kayak pelabuhan, pasar, jaringan transportasi, dan fasilitas penyimpanan untuk meningkatkan akses pasar dan nilai tambah produk perikanan. Terus yang keempat ini peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Jadi peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan ini bagi komunitas nelayan itu kayak meningkatkan kesejahteraan dari produktivitas mereka secara keseluruhan. Jadi disimpulkan, dengan menerapkan rekomendasi ini dan menyesuaikan dengan temuan data spesifik diharapkan dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi
dalam sektor perikanan secara berkelanjutan dan inklusif. Mungkin materi itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf dimaafkan. Semoga yang dapat menonton ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.